Ya, keluarga Indonesia masih kembali bersama kami di Kumpul Keluarga Makin Seru. Tadi mungkin kita bahas hal-hal yang sederhana, bagaimana kita menciptakan suasana atau pemikiran anak yang bahwa sekeliling kita semuanya sebenarnya baik, tapi mungkin bisa berbeda. Dan akhirnya dia berempati, dia toleran dengan kondisi tersebut. Itu anak mungkin dalam pantauan kita mungkin masih umur 0 sampai 10 tahun, 12 tahun gitu ya Mbak Ayu. Nah, saat mulai remaja sudah banyak juga nih paparan dari luar. Bagaimana kita bisa memantau pola pikir anak yang tadinya sudah dibangun dari kecil, kan bisa saja berubah Mbak Ayu. Iya, benar. Bagaimana caranya bisa dipantau nih? Apalagi ketika masuknya usia remaja ya, Iya. itu tahapan masuk identity versus identity construction. Jadi Mhm. benar-benar nyari identitas. Di luar tuh gimana? Seperti menguji nilai-nilai yang sudah ditanamkan di rumah. Di luar berbeda diuji, Iya. mana yang lebih benar, mana yang lebih tepat gitu kan, mana yang lebih sesuai. Itu memang bukan PR, tantangan tersendiri sih buat orang tua untuk menjadi teman diskusi yang tepat bagi anak gitu. Kenapa orang tua juga harus cukup kuat dengan argumen-argumen yang bisa cukup meyakinkan anak bahwa apa yang sudah diajarkan saat ini itu benar dan tepat. Apalagi kemudian kalau bertemu dengan kebetulan anak remajanya memiliki karakter yang sangat kritis. Kemudian apapun dipertanyakan, diujikan gitu kan, secara faktanya mana, ini bagaimana. Nah, itu orang tua harus kemudian menjadi teman diskusi yang mumpuni untuk anak. Jangan malu untuk bilang kalau misalnya kita sama-sama cari bareng-bareng, tapi habis itu benar-benar dicari oleh orang tuanya source yang benarnya seperti apa untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari remaja kita gitu kan. Karena memang itu tahapan usianya. Di situ anak remaja akan menguji value-value yang sudah dia dapat selama ini di rumah. Di luar seperti apa, kok di luar ada yang beda, yang lebih benar mana nih gitu. Dia akan mengecek secara fakta seperti apa. Cuma kadang-kala orang tua tuh suka kalau itu sudah jauh berbeda dengan value kita, terus langsung sepertinya antipati gitu. Hah? Dengar dari mana? Salah tuh, itu nggak boleh gini gitu kan. Nah, itu sebetulnya akan membuat remaja jadi semakin mempertanyakan, loh kan saya bertanya alasannya. Kenapa kemudian tanpa dijelaskan alasan kemudian dibilang enggak, ini nggak boleh apa. Nah, itu yang sebetulnya harus pelan-pelan diperbaiki supaya anak remaja pun dapat jawabannya dari kita gitu. Jadi sama-sama belajar. Nah, ini dia sama-sama belajar. Kadang-kadang mungkin kita berbeda-beda tingkat pemahaman atau kedekatan kita secara spiritual pada Tuhan gitu ya, pada Allah. Nah, mungkin anak dengan perkembangannya belajar di sekolah juga, yang mengajarkan agama juga mungkin yang tadinya persenannya orang tua lebih besar, sekarang saat di sekolah pastinya guru lebih besar. Pandangan guru berbeda juga. Lalu mungkin ada kajian-kajian lain di luar sana yang bisa berbeda juga. Nah, saat mereka memberikan pengertian yang paling logis, dikemas secara logis, sedangkan kita tahu betul bahwa ini seharusnya tidak seperti itu gitu, tapi kita tidak punya cukup alasan karena kita juga nggak punya ilmu yang cukup banyak gitu secara keagamaan, sehingga tidak bisa mengemas juga punya alasan yang lebih logis dari apa yang anak kita dapatkan. Bagaimana saat kita bertemu dengan kondisi tersebut? Mungkin ini juga dialami banyak orang tua saat ini yang punya anak-anak remaja, Mbak Ayu. Ketika misalnya datang ke kajiannya salah gitu ya. Iya. Kajiannya salah. Dan dia punya alasan yang sangat logis gitu, dikemasnya begitu logis dengan ayat-ayat yang tertentu itu gitu. Betul. Ya nggak apa-apa, itu kan artinya jangan kemudian lihat itu sebagai satu hal yang wah menyeramkan. Iya. Tapi sudut pandangnya harus diganti dulu. Sudut pandangnya diganti dengan oke, ini kesempatan berdiskusi. Menurutmu mana sih? Coba yang benar gimana? Oh, menurut hadis ini. Sebetulnya kalau kita sebagai orang tua kemudian belajarnya juga di koridor yang benar gitu ya, dan kita tahu bahwa itu adalah yang kurang tepat gitu, ajarannya adalah yang mungkin kurang pas karena terlalu berlebihan atau apa begitu, yakinlah bahwa kita pasti punya jawaban atas hal yang sudah tepat dan sudah benar ini. Itu justru sebetulnya yang melenceng-melenceng itulah yang kadang-kala dibawa lari ke sana kemari gitu kan. Ini yang tepat ini, nah tinggal kemudian kita mencari yang paling tepatnya gimana. Caranya gimana ya, harus bertemu lagi, berarti kita belajar lagi, mencari guru lagi yang tepat, membaca buku lagi yang tepat. Kemudian dibawakan, aku dasarnya ini, oh ya, cuma mau baca, oh gini. Tapi di sini ada juga loh, yang ini bilang kayak gini. Menurutmu gimana? Coba deh kita review. Nah, kalaupun anak sampai ngomong ke kita, it's a good point. Artinya dia terbuka sama kita. Dibanding tidak sama sekali. Dia kemudian nggak ngomong sama kita, nggak mempertanyakan ke kita, terus akhirnya mempertanyakannya jauh kemana? Itu jauh lebih repot dan sulit untuk mengendalikannya. Gitu. Jadi sebenarnya saat kita akhirnya nantinya menemui satu pendapat yang berbeda dengan anak yang berkaitan dengan keagamaan tadi, religi kita juga harus
memperlihatkan sifat toleran kita juga terhadap perbedaan Ya, tersebut. bedanya mana? Kemudian dasarnya apa? Aku juga punya dasar loh yang seperti ini. Oke. Menurutmu bagaimana? Ini yang dibilang sana, dibilang sini. Menurutmu gimana? Aku juga punya. Menurutmu gimana? Kita diskusi bareng-bareng. kayak gitu. Oke. Jadi saat kita mau anak kita toleran ya jadi orang tua yang toleran dulu gitu Iya ya, Mbak. mereka ya? memang gitu ya. Oke Mbak Ayu, kayak hari ini nih jadi banyak masukan, bukan saja ilmu parenting kita yang ditambah, tapi juga keimanan kita akhirnya juga bisa lebih dekat dengan anak. Mungkin harus banyak belajar agar kita bisa ikutin juga perkembangan anak ke depannya ya. Benar. Mbak Ayu, terima kasih banyak, salam untuk keluarga Ya, di rumah ya. makasih. Semoga hari rayanya sehat-sehat terus dan bahagia. Dika juga. Baik, keluarga Indonesia, terima kasih sudah bersama kami. Kita bahas suatu hal yang sangat menarik dan juga pastinya bermanfaat. Saya Astia Dika pamit undur diri. Selamat Idul Fitri. Sampai jumpa.